Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Kartika Putri dari kelas Psikologi 1D dengan NIM akhir 164 ingin menyampaikan mengenai pengaruh globalisasi pada perkembangan. Pertama-tama, apa sih pengertian dari globalisasi? Nah, globalisasi adalah proses di mana dunia menjadi semakin terhubung dan saling bergantung, mengedepankan pentingnya teknologi dalam mempercepat interaksi antar budaya dan negara. Dalam konteks perkembangan anak, globalisasi menciptakan keterkaitan yang mempengaruhi pola perilaku anak, termasuk akses terhadap teknologi dan informasi yang berkontribusi pada perkembangan sosial dan kognitif anak. Hal itu disampaikan menurut Anthony Giddens. Nah, yang pertama yaitu pengaruh globalisasi pada perkembangan masa prenatal 0-9 bulan. Nah, pengaruh globalisasi itu berdampak juga loh bagi ibu hamil, bukan hanya berpengaruh pada anak-anaknya saja. Nah, yang pertama yaitu dampak positifnya, akses informasi kesehatan, telemedis, dan dukungan online. Nah, ibu hamil bisa cari info soal kesehatan yang oke dari internet. Jadi, tahu mana aja nih yang baik buat janin, yang bisa mempengaruhi perkembangan janin menjadi lebih baik, seperti tips dan lainnya. Terus telemedis, ibu juga bisa nih konsultasi sama dokter lewat video call atau chat. Kalau sekarang kan ada yang namanya Halo Dokter ya. Nah, seperti itu. Terus ada juga dukungan online, kayak gabung ke grup-grup yang mendukung kesehatan bayi, bagaimana merawat, dan sebagainya, kayak gitu. Nah, samping hal itu juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, terlalu banyak info, terus konten negatif, dan tekanan sosial. Terkadang kebanyakan info itu bisa bikin ibu hamil malah jadi stres yang tentunya berdampak pada janin. Nah, terus konten negatif kayak terlalu banyak info negatif atau berita buruk yang bisa bikin ibu hamil jadi cemas, misalnya soal isu kesehatan, seperti itu. Terus tekanan sosial, sosmed juga ngasih gambaran kayak kehamilan yang kadang tuh kehamilan yang sempurna itu malah bikin ibu merasa cukup dan ibu merasa nggak cukup atau merasa ditekan, seperti itu. Nah, selanjutnya pengaruh perkembangan pada masa bayi. Yang dampak positifnya yaitu stimulasi teknologi, pendidikan dini, dan terpapar bahasa asing dan budaya lain. Nah, stimulasi teknologi itu kayak bayi udah kenal sama aplikasi yang bisa bantu perkembangan otak kayak buat mengenal warna, suara, bentuk. Terus pendidikan dini tuh banyak program edukasi keren dari luar negeri yang bisa buat belajar. Terus terpapar bahasa asing itu lewat konten atau video yang lagu dari berbagai bahasa negara, jadi bisa belajar bahasa dan budaya lain. Terus dampak negatifnya kurangnya interaksi sosial, konten tidak sesuai, dan keterlambatan bicara. Kalau kebanyakan gadget, interaksi sama orang tua tuh jadi kurang. Jadi padahal hal itu bisa penting banget buat perkembangan emosi bayi. Terus konten nggak sesuai, kadang bayi nggak sengaja lihat konten yang nggak cocok untuk usianya. Terus keterlambatan bicara, jadi kalau misalnya lebih sering pegang gadget atau ketimbang ngobrol sama orang tua bisa bikin perkembangan bayi menjadi lambat. Nah, pengaruh globalisasi pada masa anak awal 2 hingga 6 tahun. Ada dampak positifnya yaitu keterampilan digital, akses informasi global dengan mudah, dan kolaborasi internasional. Terus dampak negatifnya ada cyberbullying, tekanan di sosial media, dan susah mengatur waktu. Nah, dari keterampilan digital, anak mulai belajar teknologi yang bakal penting buat masa depan, kayak ngerjain tugas di laptop atau internet. Terus akses global, sekarang tuh anak-anak bisa cari info hal-hal yang dia sukai di seluruh dunia, kayak baca artikel atau nonton video edukatif. Terus kolaborasi internasional, biasanya ini lewat kerjasama antar teman dari negara lain, biasanya lewat proyek dari sekolah yang bikin anak lebih mengerti tentang budaya lain. Terus dampak negatifnya yaitu cyberbullying. Sekarang banyak banget anak-anak yang mungkin kenal dari negara lain atau teman lain yang mungkin membentuk suatu kelompok kayak gitu. Di dalam percakapannya tuh kadang anak-anak ada yang mengalami cyberbullying, kayak tidak sengaja untuk mengejek panggilan orang tua atau sebagaimananya kayak gitu. Terus tertekan di media sosial seperti tadi adanya cyberbullying, jadi anak
lebih merasa tertekan di media sosial, terus susah untuk mengatur waktu karena banyak hiburan digital, jadi bikin anak yang susah bagi waktu antara belajar dengan main. Jadi perkembangan bisa terganggu seperti itu. Nah, selanjutnya ada pengaruh globalisasi pada masa anak tengah dan anak akhir. Nah, dampak positifnya proyek internasional, kesadaran isu global, dan belajar bahasa asing. Negatifnya, tekanan akademis, kecanduan sosial media, dan isolasi sosial. Nah, proyek internasional itu biasanya dilakukan oleh sekolah, mulai pakai kolaborasi antar negara lain yang bagus buat ngelatih kreativitas dan cara berpikir kritis. Terus kesadaran isu global tuh anak lebih ngerti tentang isu dunia kayak perubahan iklim atau masalah sosial yang bikin anak mempengaruhi soal kepedulian mereka terhadap isu-isu global. Contohnya kalau sekarang itu anak-anak mulai mengerti tentang isu global ya, yang terjadi genosida di Palestina. Jadi anak lebih merasa peduli antar sesama manusia. Terus dampak negatif, terus ada belajar bahasa asing. Sebelumnya banyak kayak konten dari luar negeri yang bikin anak lebih cepat belajar bahasa asing. Selanjutnya, dampak negatifnya. Yang pertama ada tekanan akademis, kecanduan sosial media, dan isolasi sosial. Nah, tekanan akademis itu kompetensi di sekolah makin ketat. Anak jadi ngerasa harus juara atau menjadi sempurna agar bisa bersaing di dunia. Ataupun memiliki tekanan harus menjadi sempurna seperti itu. Terus kecanduan sosmed, anak makin sering sosmed makin sering dipakai, anak bisa kecanduan dan lupa waktu buat belajar atau bermain gadget. Terus isolasi sosial, online kan banyak temen tuh, jadi anak merasa kesepian, jadi interaksi sesama orang sekitar tuh cenderung berkurang, lebih banyak untuk interaksi di online-nya. Nah, berikut adalah cara mengatasi globalisasi pada perkembangan anak. Yang pertama, melalui pendidikan karakter. Yang kedua, peningkatan kesadaran budaya. Dan yang ketiga, pengawasan dari orang tua. Dan selanjutnya yaitu mengajarkan anak mencintai produk dalam negeri. Yang kelima, melibatkan keluarga dalam pendidikan. Dan yang terakhir, program pertukaran budaya dan pembelajaran berbasis proyek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Didiklah anak-anakmu dan perbaiki akhlak mereka." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini mengatakan, para orang tua akan tanggung jawab mereka dalam menanamkan nilai-nilai Islam kepada anak-anak sejak usia dini. Dalam era globalisasi, berbagai nilai dan norma baru dapat mempengaruhi anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dan keislaman agar anak-anak dapat membuat pilihan yang bijaksana. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.